Fakir hormati dan Allah muliakan para asatidz, para sepuh, para bapak-bapak yang Allah hormati dan Allah muliakan. Mohon maaf sebelumnya kalau seandainya nanti pada saat lagi ada pengajian ataupun keterangan yang kurang berkenan, apabila ada kesalahannya mohon untuk dimaafkan. Kalau seandainya ada kebenarannya, itu semata-mata pertolongan Allah untuk kita semua. Sehubungan guru kita yaitu Bapak Kiai Haji Ahmad Firdaus yang ada acara lain yaitu acara haul, saudaranya destinya kalau bahasa anak muda sekarang nama yaitu Bapak Kiai Haji Zainuddin yang dari Bojongkulur. Kemudian Kakanda yaitu Bapak Ustaz Mahdi juga lagi ada waktu yang lain. Jadi Fakir yang ditunjuk oleh guru kita untuk mengisi kegiatan taklim pada malam hari ini. Kali ini buat tadabbur wa tafkir wan naf'a wal istifadah wal hasda ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada malam yang mulia ini di bulan Rajab sekaligus di tahun yang baru, alhamdulillah usia dan umur kita disampaikan lagi oleh Allah pada tahun 2026 ini. Kita niatkan semuanya supaya di tahun ini Allah memimpin kita untuk terus mampu di dalam beribadah kepada Allah dan dimudahkan di dalam segala urusannya. Dikarenakan sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi kita, bahwasanya kata Kanjeng Nabi, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Siapa saja yang hari ini ataupun tahun ini lebih baik daripada tahun yang lain, maka sesungguhnya orang tersebut menjadi orang yang beruntung. Maka kita schedule dan sekarang mumpung baru tanggal 2 untuk 1 tahun yang akan datang, kita mau ngapain aja nih? Nah, kita program dari sekarang supaya kegiatan kita dari tahun ke tahun, dari hari ke hari itu lebih jelas lagi. Kenapa kalau seandainya kita tidak schedule dari sekarang, tahun yang akan datang ataupun tahun 2026 itu ya kayak gini lagi, kayak sebelumnya. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa ma'unun. Apabila seandainya di tahun 2026 ini sama perubahannya itu ya segitu lumayan. Naik kagak, turun kagak. Nah, maka sesungguhnya orang tersebut adalah orang-orang yang termasuk orang-orang yang merugi. Jadi gak ada kemajuan. Wa man kana yaumu saron min amsihi fa huwa mal'unun. Sedangkan apabila seandainya di tahun 2026 ini lebih suwe daripada tahun 2025, maka sesungguhnya orang tersebut adalah orang-orang yang celaka. Kata Kanjeng Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hakim. Kenapa seandainya harus di
Nabi program dari sekarang. Dikarenakan menurut Imam Ibnu Rajab di dalam Bid'ah al-Afdal halaman 348, kata beliau, alaisa min husroni anna layaliya tamurru bila ma'in wa tuhsabu min umri. Bukankah termasuk hal yang merugi apabila seandainya di dalam satu hari satu malam tersebut tidak ada satupun amal kebaikan, sedangkan hari-hari yang terus kita lalui itu semuanya umur kita itu akan terus berkurang. Jadi kita program dari mulai sekarang untuk 1 tahun yang akan datang supaya kita itu lebih baik daripada tahun 2020. Maka insya Allah materi yang akan Al-Fakir sampaikan pada malam ini yaitu tentang masalah hal-hal yang berkaitan dengan keutamaan orang-orang yang sering berwudu dan orang-orang yang selalu melaksanakan ibadah kepada Allah, yaitu dengan ibadah sholat khususnya. Kenapa? Dikarenakan identik pada saat bulan Rajab ini bahwasanya ini Nabi kita langsung diminta datang menghadap kepada Allah langsung, bukan seperti ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau ibadah-ibadah yang lainnya itu langsung disampaikan oleh Allah kepada melalui malaikat Jibril. Kalau sekarang mah ini sholat yaitu supaya nabinya langsung menghadap kepada Allah. Bahkan di dalam satu riwayat bahwasanya setelah ini Nabi kita menerima wahyu yang berupa sholat ini pernah Nabi kita itu melaksanakan sholat pada ukuran jam yang ada di Indonesia itu sekitar jam 3:30. Dikarenakan ini Nabi kita belum melaksanakan sholat isya, ini kalau seandainya kita melihat nih saudara kita atau guru kita belum sholat, gimana respon kita sebagai orang yang paling terdekat? Ini Sayyidina Umar yang tahu bahwasanya ini Nabi kita belum sholat bikin gaduh. Terus bikin gaduh supaya ini Nabi kita itu bangun. Akhirnya sekitar jam 3:30, kalau ukuran waktu jam kita, ini Nabi kita bangun. Setelah bangun, sholat, wudu beres wudu ke tempat sholat, tempat sholat langsung sholat. Beres sholat langsung nyamperin sahabat. Ya Rasul, kenapa engkau baru jam segini baru sholat? Nabi kita langsung senyum kepada para sahabat. Ya sahabat, kalau seandainya aku tahu kemudian ini umat aku itu tidak berat melaksanakan sholat jam segini, maka sesungguhnya aku bakal mewajibkan sholat isya itu jam segini. Emang kenapa ya Rasul? Karena sesungguhnya untuk orang-orang yang sholat jam segini itu adalah waktu yang mustajab. Jadi Nabi kita tahu bahwasanya kalau kita beres sholat, kalau belum sholat sengaja misalkan kita kebablasan, kayaknya banyak yang kebablasan. Kalau seandainya sholat isya jam 3:30, betul. Nah, apalagi misalkan paginya beres ngoret, ataupun misalkan paginya siangnya beres gawe, beres ini beres itu, sehingga badan ini lelah, langsung blok tidur dari sholat maghrib deh, subuh baru bangun sholat tinggalan. Makanya ini Nabi kita tahu, dikarenakan kita kalau seandainya tidur itu kadang-kadang banyak yang suka kebablasan,
Dia sholat maghrib langsung sholat isya. Biar apa? Biar langsung istirahat. Kata kanjeng Nabi, ya Ali, wahai Sayyidina Ali, istaksi isbaqul wudu. Kalau seandainya kamu sedang melaksanakan wudu, maka sempurnakanlah wudumu. Fa'innahu satrul iman. Karena sesungguhnya orang yang berusaha untuk menyempurnakan wudu, sesungguhnya orang yang berusaha menyempurnakan wudu itu sedang menyempurnakan imannya. Faida tawaddu'a fala tusrif fil ma'i. Terus pada saat orang tersebut lagi wudu, janganlah terlalu berlebihan di dalam menggunakan airnya. Jangan sampai ini setoran habis buat orang wudu dewekan. Itu mandi. Nah, apalagi seandainya di musim hujan ini, katakan Nabi, ini Nabi kita pernah ditanya sama malaikat Jibril, lagi kepo mungkin nggak malaikat Jibril teh, ya Muhammad, pekerjaan apa katanya yang bisa merontokkan dosa-dosa umat kamu? Katanya, sempurnakan wudu pada saat musim dingin, katanya musim hujan kayak kamu. Nah, alif waktu dingin gini, kemudian kita mampu menyempurnakan wudu secara sempurna. Bahkan gini, seorang ulama mengatakan boleh seandainya misalkan ini lagi sedikit air lagi musim kering, kemudian orang tersebut belum sholat, ada aqua cuma segini doang airnya teh, misalkan kan segini cukup untuk melaksanakan wudu. Bahkan langsung dipraktekin katanya, cuma diusap doang. Yang penting mah kebasuh katanya. Nah, boleh kalau seandainya lagi benar-benar seandainya air tersebut lagi susah. Jangan sampai ketayamum dulu apabila seandainya air masih ada. Kenapa? Dikarenakan dalam hadisnya juga jelas wajibnya wudu itu cuma satu kali basuhan. Kemudian yang lain-lain itu sunnah. Nanti yang wajibnya doang katanya yang dibasuh. Nah itu malah tusrif bil mani. Faida faraqta min turin. Kemudian pada saat seandainya kalian itu telah beres melaksanakan wudu, jadi jangan langsung beres wudu berangkat baik gitu ya. Kemana? Ke tempat sholat. Maka katakan yang Nabi, Pakro, maka mendoakan dulu. Apa bacaan yang harus dibaca pada saat orang tersebut lagi wudu beres wudu? Nah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang pertama baca surat inna anzalna. Kemudian mimba di Gusti pada main asara marotin. Berapa kali? 10 kali. Nah, ini katakan Kanjeng Nabi. Akan tetapi diulas lagi oleh para alim ulama. Kalau seandainya kagak bisa 10, maka 7. Enggak bisa 7, 3. Kagak bisa 3, 1 katanya. Nah, apa sih hikmahnya kalau seandainya kita beres wudu kemudian berdoa kepada Allah, kemudian disusul dengan surat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka katakan Kanjeng Nabi, yufaridullah hamaka. Ini orang tersebut akan dibebaskan dari sifat bingung. Ya kan, bingung itu makhluk Allah yang paling kuat.
Kemudian kan makhluk Allah yang paling gagah kan, yang pertama ada api, beres api, ada tanah, beres tanah, ada air, beres air, ada angin, beres itu. Terus yang lain-lainnya ada akal, beres akal, bingung. Nah, kebingungan misalkan kita bingung besok cicilan motor udah jatuh temponya, dia belum ada, 2 hari kagak bisa tidur bisa jadi. Iya bingung. Nah, kemudian yang paling hebatnya lagi yaitu adalah sabar. Ya udah, kalau sabar deh. Kalau seandainya yang itu. Jadi makanya ini hikmahnya itu adalah Allah akan membebaskan kepada orang tersebut dari rasa kebingungnya. Ida farokta mintu minat kohar Fahatul ma'i wamsah yadaika raqobataka. Kemudian setelah beres itu, beres ina anzana beres, kemudian maka terus apabila ada seandainya sisa-sisa air di dalam diri kita, langsung kumpulin. Langsung kesakit kemana? Ke pundak. Ya kan biasanya mah beres kuping langsung pundak. Kalau Kanjeng Nabi mah katanya beda. Jadi beres andainya itu langsung pundak. Kenapa? Dikarenakan pundak itu tempat memikul. Makanya apabila seandainya beban di dalam pikulan tersebut berat, maka akan diringankan. Makanya kan malaikat hamalatul arsy juga pada saat pertama kali disuruh pikul aras, ya kan beratnya naudzubillah katanya sampai-sampai mau dilepas. Akhirnya dikasih bacaan oleh Allah ini langsung. Subhanallah itu adalah ijazah Allah kepada malaikat arsy. Jadi langsung dari Allah subhanallah. Di sini pun kita sama waqul, maka baca oleh kalian subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu bacaannya supaya beban di dalam pundak kita itu diringankan oleh Allah. Beres itu kagak langsung beres juga. Kemudian ada juga bacaan lanjutannya summantul ilal ardh waqul, lalu ucapkan juga oleh kalian asyhadu anna muhammadan abduka wa rasulaka. Fa inna man qala hadza, siapa orang yang mengucapkan dari kalimat tadi, dari mulai inna anzalna 10, kemudian dilanjutkan Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, kemudian dilanjutkan lagi asyhadu anna muhammadan abduka wa rasulaka, ghafarallahu lahu, maka ini Allah akan mengampuni dosa-dosa orang tersebut. Dosa-dosa mana? Kullu saghiratin wa kabir, dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Lumayan. Yang penting mah istiqomahnya. Karena kata para alim ulama, mintalah oleh kamu itu keistiqomahan. Kalau seandainya udah istiqomah, maka pasti akan ada keanehan. Nah, keanehan apa? Dari bacaan-bacaan tersebut. Kenapa? Dikarenakan kata para alim ulama, kalau tidak salah di dalam I'anatul Talibin, setiap huruf yang ada di dalam Al-Quran, di situ ada satu malaikatnya. Ada pula yang mengatakan 10 malaikat. Kalau seandainya dari bacaan-bacaan yang terus menerus oleh kita dibaca, maka malaikat-malaikat yang ada di dalam yang menemani huruf-huruf tersebut itu akan terus menerus mendoakan kita.
Kalau seandainya doa-doanya itu malaikat terus menerus diijabah oleh Allah, maka pasti keanehan-keanehan yang nampak di dalam diri kita itu pasti akan nampak. Mana contohnya? Yaitu Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirruhu. Kata beliau, sesungguhnya aku mendapatkan kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada diriku, bukannya aku dikarenakan sebagai keturunannya Kanjeng Nabi, bukannya sebagai orang-orang yang rajin ibadah, akan tetapi perkara-perkara kecil terus-menerus oleh aku dikerjakan. Apa bacaannya? Yang pertama baca bismillah, yang keduanya tidak pernah lepas dari wudu. Sebelum tidur wudu dulu, bangun langsung ke air wudu lagi, beres wudu langsung ibadah lagi, terus ini pekerjaan Tuan Syekh Abdul Qadir yang sekiranya menurut kita itu gampang, tapi masya Allah cobaannya. Makanya ini para alim ulama menganjurkan kepada kita pada saat datangnya bulan Rajab ini, yang pertama diperbanyakin istighfar oleh Allah, oleh nabi-nabi kita. Kemudian apalagi dibanyakin untuk berpuasa, dibanyakin lagi, dianjurkan lagi untuk sedekah. Kenapa? Supaya pada saat ini diri kita itu sudah beradaptasi dengan puasa, pada saat bulan Ramadan nanti kita dimudahkan, dikarenakan badan kita sudah dilatih selama 2 bulan, bulan Rajab, bulan Syakban, sudah dilatih badan kita, makanya sudah beradaptasi lagi. Makanya kenapa banyak orang yang sudah awal bulan Ramadan itu udah langsung kepayahan, langsung dipaksain. Baru datang bulan Ramadan kita langsung puasa sampai maghrib. Nah, badan kita langsung letih. Kenapa? Belum beradaptasi. Makanya kan kata montir juga, bagusnya motor sebelum dipakai itu dipanasin dulu. Kalau udah panas baru langsung dipakai. Kalau seandainya langsung dipakai, ya cepat rusak ya badan kita juga kayak gitu. Pada saat datang tanggal 1 bulan Ramadan, kita langsung dipakai secara penuh. Makanya badan kita langsung letih. Makanya ada yang tidur seharian pada saat tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, udah seminggu baru mulai terbiasa. Nah, 2 minggu udah mulai enak, 3 minggu udah itu 3 minggu Ramadannya 3 minggu itu. Nah, seperti kayak gitu. Makanya kenapa badan kita langsung cepat letih? Dikarenakan kata para alim ulama, dikarenakan dosa-dosa kita itu dihapus secara paksa. Nah, makanya dari sekarang mulai diperbanyak istighfar. Supaya apa? Supaya dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah, diperbanyak ampunannya. Makanya kan bocah, misalkan bocah yang usianya baru 7 tahun ataupun misalkan 8 tahun 9 tahun, siang-siang pada main bola, kenapa? Lah kenapa kita? Dikarenakan bocah makan dosanya belum ada. Jadi makanya buat bocah kan. Nah, padahal masih harian. Asal mereka terasa perih pada buka. Nah, bocah. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya kata Kanjeng Nabi, ya Ali wahai Sayyidina Ali, mani kita salah yaumal Jum'ah. Siapa orang yang terus membiasakan dirinya mandi di hari Jumat, ghafarallahu ma bainal Jum'ah ila Jum'ah, maka orang tersebut dosa-dosa kecilnya itu diampuni 1 minggu yang akan datang, sudah diampuni, sudah dapat diskon. Nah, dari Allah untuk 1 minggu yang akan datang, dosa-dosa kecil kita sudah langsung diampuni. Nah, yang mana yang mandinya? Yang diniatin. Nah, diniatin gimana? Niatnya mah. Nah, saja aku niat mandi di hari Jumat, ataupun saja aku niat mandi sunnah di hari Jumat. Allah mau niat.
sawaban, ganjaran, pahala buat kita, fi qabrihi, buat nanti di kuburannya. Jadi mandinya kita tadi hari Jumat sama seperti kita lagi nyelengin pahala. Buat di mana? Buat nanti di kuburan kita. Wa tiqala ala mizanihi, kemudian diberatkan di dalam timbangannya. Makanya guru kita nyelenehnya kayak gini. Abuya Kiai Haji Encep Perda lamun ayeuna poe Jumat yu urang ka Balong. Ada yang diajak ke Balong, ada diajak yang kemana, ke Cimahi lah. Empangnya bukan empang, Sukanan kali itu dari Makbaro di bawah itu kan ada kali di bawah ke situ tuh bocah laki mah. Nah, langsung cemplung-cemplungin. Niatin berkah. Kenapa? Biar air yang deras ini pada saat kita mandi itu dijadikan pahala semua. Kenapa? Ini. Nah, makanya waja'ala dalika, dan diciptakannya itu dari mandi tersebut. Kan jadi yang pertama jadi pahala buat kita, yang kedua timbangannya biar diberatin oleh Allah. Makanya sengaja bocah jadi lempar itu. Kemana? Yaitu ke kali, ada yang mandinya di mana gitu. Nah, itu mah candaan ya gitu. Kemudian yang selanjutnya yang diwasiatkan oleh Kanjeng Nabi kepada mantunya yaitu Sayyidina Ali, khususnya untuk kita semua. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, tamanna Jibril ayyakuna min bani Adam li sab'ihi salih. Sesungguhnya ini malaikat Jibril pengen banget jadi keturunan anak Adam, jadi umatnya Nabi Adam, khususnya umat Nabi Muhammad. Nah, emang kenapa ini malaikat Jibril pengen banget menjadi keturunan anak Adam, khususnya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad? Dikarenakan di umatnya Kanjeng Nabi kita ada 7 pekerjaan yang pahalanya itu gede. Mana yang pertama? As-salatul khamsu ma'al imam, salatnya berjamaah. Salat jamaah udah pada tahu kita ya, pahalanya salat berjamaah. Yang kedua yaitu wa mujalasatul ulama, adanya kumpul ngeriung beserta para alim ulama. Itu mau ngopi doang ya sama guru kita. Kan ada ngopi di rumah guru. Nah, ada ngopi, rokok, ngobrol sama guru. Atau seandainya enggak gitu yang ngaji. Kenapa? Dikarenakan ini Kanjeng Nabi juga pernah ngegirangin untuk kita. Apa ini Kanjeng Nabi ngegiranginnya? Katakan Kanjeng Nabi, ya Imam Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud, julusaka sa'atan fi majlisil ilmi, duduknya kamu 1 jam di majelis ilmu. 1 jam diperintahin juga, jangan lama-lama. La tamassa qolaman wala taktubu harfan, duduknya kamu 1 jam di majelis ilmu cuma ngedengerin doang nasihat guru kamu, bawa balpen kagak, nulis kagak gitu ya. Ya udah dengerin doang gimana katanya. Khairun laka katanya. Itu lebih baik buat kamu dibandingkan yang pertama memerdekakan hamba sahaya 1000, dibandingkan dengan orang yang sedekah 1000 budak fisabilillah, dibandingkan dengan orang yang sholat sunat 1000 tahun. Nah,
Dibandingkan dengan orang-orang model kayak itu, dengan orang yang duduk 1 jam di majelis ilmu, pahalanya gedean orang yang duduk 1 jam. Ya gimana coba? Beli abin 1 gak kebeli kita. Beli kuda 1 buat disodakokan, mikir-mikir lagi kita. Sholat sunat 1000 tahun boro-boro. Nanti sholat tarawih juga lihat-lihat imamnya dulu kan kita. Ya benar kan? Sama itu kan? Sama itu kan? Mau di mana juga? Mau di Sukabumi saya sama. Di Kata ya sama. Tahu di sini mah. Ya. Imamnya cepetan, gitu. Kalau seandainya Bismillahirrahmanirrahim, ya udah persoalannya gitu aja. Aki-aki lagi. Ya, itu kenapa? Nah, gitu ya. Cuma dikarenakan apa? Yang dipenjara oleh Allah itu cuma setannya doang. Nafsunya kan agak. Kenapa? Kalau nafsunya tahu. Nah itu. Kemudian enggak cuma itu doang. Kemudian dilanjutkan oleh kanjeng Nabi. Nah, kata kanjeng Nabi itu apa? Manzaro aliman paka'an nama zaroni. Siapa orang yang ziarah ke makam orang alim, paka'an nama zaroni, sesungguhnya orang tersebut sama seperti sedang ziarah ke makam diriku. Ke Mekah, ke Madinah kita belum ada nasib, belum ada ongkos atau ziarah-ziarah ke makam guru kita. Nah, ke makam guru kita atau ke makam orang tua kita lebih utama. Nah, kemudian apa lagi? Waman nadhuru ila wajhil alim, siapa orang yang memandang kepada wajah gurunya. Nah, ya kan guru kita banyak, orang pandang ini sama kita. Nah, dengan pandangan yang penuh ta'adib. Pakaan nama maka sesungguhnya orang tersebut sama seperti sedang memandang kepada diriku. Waman sofa'al, siapa orang yang berjabat tangan dengan gurunya atau dengan orang alim, pakaan nama sofa'ani, sesungguhnya orang tersebut sama seperti sedang berjabat tangan dengan diriku. Ya kan ada juga kisahnya juga. Ada seorang sahabat pada saat hari-hari menjelang ini guru Nabi kita wafat. Ada sahabat. Nah, kemudian di dalam ceritanya ini kan Nabi kita di mana minta untuk dikisos pada saat khutbahnya. Siapa di antara kalian yang pernah tersakiti oleh diriku, baik dengan ucapan aku ataupun perilaku aku ataupun perbuatan aku, baik yang secara sengaja ataupun tidak disengaja, maka hari ini silahkan untuk balas pada diriku, supaya nanti aku pada saat di kiamatnya, di hari akhirnya tidak dikisos oleh Allah. Nah, akhirnya ada sahabat yang ngacung, saya ya Rasul, kapan kejadiannya? Kemudian apa yang pernah aku alami? Yaitu pada saat perang Badar. Pada saat perang Badar, kemudian engkau ya Rasul tidak sengaja mencambuk diriku, sedangkan aku tidak pakai baju. Akhirnya kanjeng Nabi minta untuk dibalas. Akhirnya Sayyidina Umar minta untuk digantiin, biarin aku ya Rasul. Dari mulai Sayyidina Abu Bakar sampai sahabat-sahabat yang lain untuk minta dijadikan, biarin saya yang menjadi pengganti engkau ya Rasul. Akhirnya kata Rasul, gimana? Gak ada kesalahan aku, maka aku sendiri yang harus menerimanya. Akhirnya singkat cerita, bukannya untuk dicampur kembali, akan tetapi sahabat tersebut cuma pengen memeluk kanjeng Nabi. Bagaimana ucapan kanjeng Nabi? Kata kanjeng Nabi, sahabat, saksikan oleh engkau, sesungguhnya ini sahabat
yang bernama Fulan bin Fulan itu tidak akan pernah terjilat oleh panasnya api neraka. Kenapa ya Rasul? Dikarenakan dirinya, badannya sudah pernah bersentuhan dengan diriku. Makanya kita juga rajin-rajinlah untuk apa? Yang pertama silaturahmi ke guru kita. Kenapa tujuan itu? Yang pertama silaturahmi kepada guru, yang keduanya mampu untuk memandang guru kita, yang ketiganya bakal pasti berjabatan karena supaya mudah-mudahan kita itu dibebaskan dari panas api neraka. Kemudian katakan Nabi apalagi di dalam hadisnya tersebut, setelah memandang jarak berjabat tangan, katakan Nabi, wa man jalasa aliman, siapa orang yang duduk kumpul beserta orang alim, ajlas tubuh ma'i fi yaumil qiyamah. Siapa orang yang pernah duduk dengan seorang orang alim, kemudian maka orang tersebut sama seperti sedang duduk beserta aku pada saat aku masih hidup di alam dunia. Dan siapa orang yang pernah duduk kumpul ngeriung beserta aku pada saat aku masih hidup di alam dunia, maka akan dikumpulkan oleh aku nanti di surganya. Nah, itu makanya untung banget orang-orang yang sering datang ke majelis ilmu, ataupun seandainya sering bersilaturahmi kepada gurunya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiganya wa'iyadatul maridi, yaitu menengok orang yang sakit. Yang selanjutnya yaitu adalah mengantarkan jenazah. Di sini pun dianjurkannya itu bukan cuma nyolatin doang, sampai mengantarkan ke dalam kuburannya. Yang pertama kan kalau nyolatin doang satu qiraat. Kemudian kalau seandainya mengantarkan 2 qiraat dan tahu pahalanya juga. Makanya di sini pun katakannya Nabi yaitu adalah mengantarkan jenazah. Kemudian yang selanjutnya wasaqiyul ma'i, yaitu memberi air kepada orang yang membutuhkan air. Kemudian yang seterusnya wasalahu bainal isnaini, yaitu apabila ada tetangga kita dengan tetangga yang lain kurang akurin sama kita. Nah, kenapa? Apabila seandainya di dalam satu kampung ada tetangganya itu kurang rukun, maka di situ pun rahmat akan lambat turunnya. Nah, kenapa? Dikarenakan ada yang memutuskan tadi silaturahmi. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah wa ikramul jari wal yatim, yaitu yang ketujuhnya wa ikramul jari wal yatim, memuliakan tetangga dan anak-anak yatim. Apalagi kalau seandainya kita mampu untuk mengurus anak yatim tersebut di rumah kita, maka sesungguhnya ini malaikat Jibril pernah memberikan tahu tandanya orang di rumah tersebut ada anak yatim dan tidaknya. Ya Muhammad, tuh lihat di rumah tersebut akan muncul satu cahaya. Itulah tanda-tanda di rumah tersebut ada anak yatim yang diurus secara baik. Nah, itu adalah wasiat-wasiat kanjeng Nabi kita kepada mantunya Sayyidina Ali, yang khususnya untuk kita. Untuk apa ini teh? Supaya kita memperbanyak amal-amal ibadah kita.